Ulang ya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah kita masih bisa diberi kesempatan buat hadir walaupun lewat Zoom ya, buat ngikutin sharing-sharing terkait Arba'in Nawawi. Nah, dalam pertemuan sekarang kita tuh mau bahas 4 hadisnya. Insyaallah. 4 hadis ke-22, 23, 24, dan 25. Nah, biar mengefektifkan waktu umurnya, monggo Kak Pati bisa dimulai. Oke, turun Adika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala habibil mustafa wa ala alihi wa man wafa amma ba'du. Rekan-rekan semuanya angkatan 2335 yang insyaallah muliakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai detik ini kita masih diberikan nikmat iman dan nikmat Islam. Salat serta salam semoga tetap Allah curah limpahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Oke teman-teman, karena waktu sudah diberikan oleh AJK, sebelum masuk ya ingin sedikit ya ngobrol bentar ya. Pati pribadi mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum sholihal a'mal. Qul amin wa antum bi khair. Mohon maaf lahir dan batin kalau ada kesalahan yang Pati nggak sadar gitu, baik perkataan atau perbuatan, mohon kiranya dimaafkan. Kemudian juga sedikit bicara tentang kemarin ya, Ramadan atau Lebaran lah lebih tepatnya. Mungkin Pati pribadi nggak tahu teman-teman ya, baru merasakan ya perbedaan Idul Fitri antara Muhammadiyah dengan pemerintah gitu kan. Itu juga kalau teman-teman melihat di Facebook itu, di Facebook beberapa tokoh baik dari kalangan akademisi, profesor gitu kan, terus ada dari tokoh ya terkait Muhammadiyah, kemudian dari tokoh tetangga sebelah NU, itu memang banyak perdebatan yang sifatnya ilmiah banyak, tapi juga ada juga yang sifatnya sentimen gitu kan. Bahkan yang terbaru ya Muhammadiyah katanya halal darahnya ya. Muhammadiyah halal darahnya karena menentang pemerintah. Itu ya bisa dibilang angin berlalu, tapi ya untuk meyakinkan teman-teman karena kemarin ada yang nanya gitu. Ini juga udah ditulis di postingan IG Pati pribadi gitu. Bahwa ya apa yang dilakukan Muhammadiyah yaitu benar, nggak salah. Ada perkataannya di antara para ulama gitu. Bahkan kalau misalkan jargon Muhammadiyah atau slogan Muhammadiyah yang Muhammadiyah itu tidak berafiliasi kepada salah satu mazhab, tapi nyatanya dalam praktek penentuan awal bulan Muhammadiyah menganut mazhab Syafi'i gitu. Meskipun ini perkataan yang bukan dianut oleh jumhur gitu atau mayoritas, tapi ya ada begitu kan. Itu kemarin teman-teman PCM Mesir sedikit berdiskusi tentang ya tadi perspektif konsep wujudul hilal menurut kacamata pandangan, dan kita menemukan bahwa ini ada gitu. Sehingga buat teman-teman yang kemarin Lebaran atau yang kedepannya mungkin ikut Muhammadiyah ya nggak usah khawatir, karena perbedaannya memang sedikit dan itu ada perkataannya di antara para ulama. Oke, masuk ke pembahasan.
kita malam kali ini itu ada pembahasan kitab Arba'in hadis ke-22, 23, 24, dan 25. Itu bisa di next, admin. Jadi pembahasan hadis ke-22 itu tentang perkara yang wajib dan surga gitu judulnya. Kalau memang apa namanya? Kalau kita mau mencari judul besar gitu, judul besar daripada hadis ke-22 itu. Oh, udah di-share. Oke, next. Nah, itu yang pertama itu. Yang pertama itu hadisnya perkara wajib dan surga gitu judulnya ya. Kemudian diriwayatkan oleh siapa? Diriwayatkan oleh Abi Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Kemudian diriwayat itu sahabat itu. Kemudian diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab Sahihnya gitu. Nah, next. Nah, itu bunyinya tuh an Abi Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ara'aita idza shallaitul maktubat wa sumtu ramadan wa ahlaltul halal wa haramtul haram wa lam azid ala dzalika syai'an adkhulul jannah qala na'am rawahu Muslim. Wa makna haramtul harar wa makna haramtul haram ijtanabtuhu wa makna ahlaltul halal fa'altuhu mu'taqidan illahu. Artinya apa? Artinya itu bahwa ada seorang yang bertanya kepada Rasulullah SAW kemudian Rasulullah SAW bersabda, sebelumnya ditanyakan begini, wahai Rasul, apa pendapatmu kalau aku melakukan sholat yang wajib saja, kemudian aku berpuasa Ramadan saja, kemudian aku menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram, terus gak menambah apapun lagi gitu. Udah, gitu aja bahasa kitanya gitu. Apakah aku masuk surga? Kata orang yang bertanya itu. Terus kata Rasulullah SAW, naam, iya, kamu masuk surga. Gitu. Diriwayatkan dari Imam Muslim. Terus di lanjutannya, makna mengharamkan yang haram itu adalah menjauhkannya, atau menjauhinya. Kemudian makna menghalalkan yang halal itu ya kita melakukannya dengan berkeyakinan bahwa sesuatu itu adalah halal. Itu redaksi hadisnya gitu. Next. Nah, makna hadisnya itu yang pertama menurut Imam Ibnu Solah, itu teman-teman hadis yang kuliah di Indonesia mungkin hangat gitu, tahu gitu siapa Ibnu Solah itu. JK terus siapa lagi gitu. Ibnu Solah salah satu pengarang kitab Ulumil Hadis, Muqaddimah Ibnu Solah, yang itu banyak dipakai di manapun gitu buat teman-teman yang belajar hadis dan ilmu hadis. Itu beliau berpendapat bahwa maksud dari mengharamkan yang haram itu dua maksudnya. Yang pertama, berkeyakinan bahwa itu adalah haram. Kemudian yang kedua adalah meninggalkannya gitu. Jadi meninggalkannya, kemudian kita berkeyakinan bahwa sesuatu itu adalah haram. Itu maksud dari mengharamkan yang haram. Nah, adapun yang menghalalkan yang halal, itu maksudnya cukup berkeyakinan saja. Jadi dalam Islam itu kan pembeda antara mukmin beriman dengan kafir itu adalah ya kita meyakini gitu. Makanya di sini Ibnu Solah berpendapat demikian karena kalau kita cukup meninggalkannya saja tanpa kita berkeyakinan bahwa sesuatu yang kita tinggalkan itu haram, atau bahkan nauzubillah kita berpendapat bahwa itu adalah halal, yang mana kata agama itu haram, ya kita itu bisa dibilang kafir gitu. Misalkan saya meninggalkan khamr karena ya dari segi medis aja gitu. Bukan berkeyakinan bahwa memang Islam mengharamkan khamr gitu. Nah, itu yang kurang
tepat gitu, kurang cukup kalau menurut Imam Ibnu Shalah gitu. Nah, adapun yang halal itu ya kita juga sama berkeyakinan, tapi apakah harus melakukannya? Nah, itu kembali ke hukum sesuatu itu tersebut. Kalau misalkan itu wajib, ya berarti kita melakukannya gitu. Nah, adapun yang haram itu ya selain kita berkeyakinan bahwa itu haram, ya kita harus meninggalkannya sebisa mungkin gitu. Nah, kemudian yang kedua, makna yang kedua itu di sana itu di hadis nggak ada disebutkan yang sunnah gitu. Tadi kan sholatul maktubat, sholat maktubah itu yang 5 gitu, subuh sampai isya gitu. Dan sholat wajib yang lainnya seperti sholat Jumat buat lelaki gitu kan. Wasum tu Ramadan, puasa Ramadan ya wajib buat orang-orang memang masuk kriteria untuk melakukan sholat puasa Ramadan. Kemudian tadi menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram. Di situ nggak ada disebutkan bahwa ada ibadah-ibadah yang sunnah. Nah, ulama berpendapat bahwa di situ makna hadisnya itu menunjukkan bahwa kita itu memang boleh meninggalkan yang sunnah. Boleh meninggalkan yang sunnah. Karena memang sunnah sendiri itu ma yusabu ala fi'lihi wala yu'aqabu ala tarkihi gitu. Kalau kita sedikit flashback ke pelajaran usul fikih. Siapa? Ustadz Pak Ade ya. Pak Ade kalau di Putra, kalau di Putri nggak tahu siapa. Itu sunnah itu adalah yang diberi pahala siapa yang melakukannya dan tidak dihukum bagi yang meninggalkannya. Tapi dengan catatan meninggalkan sunnah itu ya ibaratnya sunnah kan tambahan. Nah, berarti orang yang meninggalkan sunnah itu ya orang yang memang meninggalkan tambahan gitu. Sehingga ya nggak banyak untungnya begitu. Dan juga kalau orang menyepelekan sunnah bukan hanya meninggalkan, menyepelekan itu udah di atas di atas meninggalkan gitu. Orang yang meninggalkan belum tentu menyepelekan, tapi orang yang menyepelekan pasti meninggalkan gitu. Maka keagamaannya itu dipertanyakan gitu. Kita kalau mau belajar bagaimana orang-orang terdahulu itu melihat melakukan sunnah itu ya kita bisa baca kitab-kitab sejarah gitu. Bisa teman-teman cari gitu. Kemudian yang ketiga, Nabi maknanya itu Nabi meninggalkan sunnah itu supaya tidak dianggap wajib oleh sahabat. Ini yang terjadi di kasus sholat tarawih. Nabi itu kalau teman-teman melihat di riwayat sholat malam pada bulan Ramadan, itu Nabi itu nggak full 30 Ramadan di masjid kelihatan gitu. Cuman beberapa hari kemudian Nabi sholat di kamarnya supaya nggak kelihatan orang. Kenapa? Karena kalau Nabi melakukan itu terus-menerus, itu takutnya dikhawatirkan sesuatu itu jadi wajib oleh sahabat. Padahal itu bukan hal yang wajib gitu kan. Nah, dan juga kenapa Nabi tidak menyebutkan yang sunnah di hadis ini, itu supaya tidak ada ibadah yang banyak gitu. Ini kan orang bertanya nih, ya Rasul, kalau saya melakukan gini aja cukup gak sih buat masuk surga? Nah itu jawaban Nabi juga untuk yang bertanya itu supaya memudahkan gitu. Karena kalau Nabi menjawab dengan rentetan yang panjang, misalnya sholat sunnah, kemudian sholat duha, kemudian sholat malam, ya sebagaimana Nabi dan lakukan, itu besar kemungkinan membuat si orang yang bertanya ini itu putus harapan gitu. Kalau misalkan memang sunnah itu tidak boleh ditinggalkan gitu. Atau misalkan Rasulullah menjawab hal-hal yang sunnah yang begitu banyaknya saat orang-orang ini atau yang bertanya ini bertanya kepada Nabi, itu bakal pesimis gitu. Aduh, saya nggak sholat sunnah nih, masa kemudian Nabi jawab lah gitu kan, nggak, kamu nggak masuk surga. Itu kan membuat yang bertanya pesimis. Sehingga konteks hadis ini itu jawaban Nabi buat yang bertanya supaya memudahkan dan supaya tidak membuat lari orang-orang yang baru pertama masuk Islam. Karena kalau misalnya ada orang masuk Islam nih, mu'alaf, misalkan teman-teman di Indonesia banyak atau punya teman mu'alaf, itu ketika nanya, saya harus ngapain aja sih di Islam? Kamu harus
sholat subuh, terus 2 rakaat sebelum subuh, terus sholat duha 4 rakaat, sholat tahajud 11 rakaat dan lain sebagainya macamnya. Kemudian puasa Senin Kamis itu kan buat orang mualaf atau orang-orang yang baru masuk Islam itu ya susah, berat banget kan, karena mereka belum terbiasa, sehingga besar kemungkinan aduh mikir-mikir lagi deh masuk Islam, karena masuk Islam kata si A itu ribet, ada ini itu ada ini itu, sehingga besar kemungkinan orang tersebut tidak jadi masuk Islam gitu. Padahal ya masuk Islam tuh masuk aja dulu. Bahkan ada cerita itu, ada orang mau masuk Islam terus bilang saya nggak mau sholat katanya, saya nggak mau sholat. Kata si ustadznya tuh ya udah nggak apa-apa, masuk Islam dulu aja. Kemudian lama-kelamaan si orang tersebut mikir, terus saya masuk Islam tapi kok saya nggak ngapa-ngapain ya. Akhirnya dia nanya, saya harus apa ke si ustadz. Kata si ustadznya, kamu harus sholat. Oke, tapi saya mau sholat Jumat aja gitu. Oke, nggak apa-apa katanya, karena kan seminggu sekali. Akhirnya setelah rutin sholat Jumat, mikir lagi, kok saya ibadah cuman seminggu sekali ya. Akhirnya nanya lagi, saya harus apa? Akhirnya sampai kepada ujungnya dia sholat 5 waktu gitu, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Intinya apa? Intinya bahwa ketika kita menemukan saudara kita yang non-muslim ingin masuk Islam, itu kita harus menyambutnya dengan baik, tanpa paksaan ya. Maksudnya ya udah, Islam masuk Islam saja, gak usah kita suruh dipaksa segala macam, step by step gitu. Karena ini juga manhaj Rasulullah SAW yang ada di hadis ini gitu. Kalau memang dia orang baru masuk Islam, ya udah lakuin aja perkara wajib. Nanti kalau udah sampai ke tahap istiqomah melakukan yang wajib, baru masuk ke tahap yang melakukan yang sunnah. Terakhir, penjelasan dari hadis ini tuh kita bisa melihat kesimpulan bahwa para sahabat itu melakukan sunnah karena itu sunnah. Para sahabat tuh kalau kita ya tadi ngelihat ke sejarah atau di hadis, melakukan hal-hal yang sunnah itu Masya Allah gitu kan. Ada yang sampai hatam Al-Quran semalam, ada yang sholat malam dari setelah sholat Isya sampai sebelum subuh gitu kan. Itu karena mereka melihat itu sunnah gitu. Tapi kita yang sekarang, kita malah meninggalkan hal-hal yang sunnah karena itu sunnah gitu. Jadi kalau bedanya, kalau dibahasakan ya, para sahabat itu melakukan perbuatan sunnah karena ini sunnah, Nabi menyarankan gitu. Nabi menganjurkan untuk melakukannya. Tapi kalau kita mah meninggalkan, kemudian ditanya kenapa kita meninggalkan, kita jawab ya kan sunnah, bukan wajib gitu. Itu bedanya kita dengan para sahabat. Itu tentang hadis yang ke-22. Selanjutnya untuk hadis yang ke-23. Itu judulnya setiap orang itu bertransaksi. Transaksi setiap manusia atau bisa lain gitu. Hadisnya an Abi Malikin Al-Harith bin Asim Al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tuhur syatrul iman walhamdulillahi tamla'ul mizan wa subhanallahi walhamdulillah tamla'ani au tamla'u ma bainas sama'i wal ardi wassalatun nur wassadaqatu burhanun wasabru diyaun wal qur'an hujjatun lak au alaik kullun nas yagdu faba'iun nafsah famu'tikuha au mubikuha rawahu Muslim. Nah, jadi artinya itu dari sahabat Abi Malik yang namanya itu ada Haris bin Haris Al-Asy'ari radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW itu bersabda, at-tuhur atau bersuci itu trul iman, separuh daripada iman. Walhamdulillah, dan kalimat alhamdulillah tamlaul mizan, itu mengisi mizan atau timbangan seorang hamba. Wa subhanallahi walhamdulillah, dan kalimat subhanallah dan kalimat alhamdulillah itu keduanya mengisi apa? Ma bainas sama iwal ard, apa yang ada di antara langit dan bumi.
Wassalatu nur, dan sholat itu ada cahaya. Kemudian wasadaqatu burhanun, dan sedekah itu adalah burhan atau bukti. Wasobru dia, dan sabar itu adalah cahaya juga kalau diartikan ke Indonesia. Nanti kita bahas apa bedanya antara nur dan dia. Wal Quran hujjatun lak aw alaik, dan Quran itu bisa menjadi hujah yang menuntut kita atau yang membela kita gitu. Membela kita atau menuntut kita. Kemudian kulun nas yagdu, setiap manusia itu berbuat. Fabai'un nafsahu, seakan-akan manusia itu menjual dirinya. Famu'tikuha, ada yang memerdekakan dirinya sendiri. Aumu bikuha, atau ada yang malah mencelakakan dirinya sendiri gitu. Itu untuk hadis ke-23. Penjelasannya next. Nah, penjelasannya itu bahwa kata tuhur tadi itu maksudnya ada perbuatan bersuci. Nah, tadi kan bersuci itu adalah separuh daripada iman. Nah, iman di sini para ulama berbeda pendapat. Ada yang bilang itu adalah iman, atau ada juga yang berpendapat bahwa kata iman di sini, syatrul iman itu adalah sholat maksudnya. Sehingga bersuci itu bak setengah sholat, ibaratnya setengahnya sholat. Artinya sholat itu nggak bakal sempurna tanpa ada yang bersuci. Dan kata shutter itu, jadi kalau teman-teman bisa lihat kamus setengah itu ada nis, ada shutter yang dipakai di hadis ini. Shutter itu setengah, tapi bukan yang bermakna hakiki. Makna hakiki itu dalam arti 50-50 gitu, dalam bentuk angka gitu. Beda kalau dengan kata nis. Kalau nis itu setengahnya yang memang 50-50 gitu. Nah, dari mana sih kok bisa iman di sini maknanya bukan makna iman asli atau makna sholat, atau malah makna sholat gitu. Itu bisa kita lihat di surat Al-Baqarah ayat 143. Wa ma kana Allahu liyudi'a imanakum, dan Allah itu tidak akan menyia-nyiakan iman kalian. Nah, iman kalian di sini kalau di Al-Baqarah itu maksudnya adalah sholat kalian gitu. Nah, sehingga tadi iman di sini bisa menjadi iman yang makna asli atau yang sholat. Dan apa dalil yang makna iman itu bermakna sholat itu ya tadi Al-Baqarah ayat 143. Kemudian yang ketiga, kalimat hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim, atau tasbih, subhanallah, itu kan tadi tamla'u ma baina sama iwal ard. Kenapa sih kok bisa besar banget pahalanya gitu? Kalimat ini, dua kalimat ini gitu. Nah, kenapa bisa besar? Karena di dalam dua kalimat ini itu adalah ada tanzih kalau dalam bahasa Arab. Tanzih itu dalam bahasa Indonesianya pensucian. Pensucian kita terhadap Allah gitu. Dan juga ada isyarat kalau kita itu membutuhkan Allah. Nah, kalimat yang pas untuk menggambarkan kita itu membutuhkan kepada Allah itu ada kalimat hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Dan kalimat yang pas untuk pensucian kita kepada untuk Allah itu ada kalimat subhanallah. Maksudnya pensucian ini adalah ya bahwa Allah itu ya berbeda dari segala apapun yang kita pikirkan, baik dari segi sifat atau perbuatan atau zat Allah itu. Sehingga kalimat subhanallah itu besar karena ada pensucian. Dan pensucian ini yang mana itu harus dilakukan oleh setiap muslim gitu. Kemudian yang keempat, sholat itu ada cahaya. Maksudnya cahaya itu apa? Itu ada menahan diri dari maksiat, keburukan, dan kemungkaran. Kemudian sholat itu menunjukkan kebaikan atau membuat pelakunya bercahaya baik di dunia ataupun di akhirat. Mungkin orang-orang bertanya gitu, kok orang-orang bule itu wajahnya atau orang-orang non-muslim itu sedikit, atau orang-orang muslim itu kebanyakan wajahnya cerah ya gitu. Padahal misalnya kulitnya nggak putih gitu, tapi cerah gitu.
berseri. Ya mungkin itu bisa kita ambil bahwa di antara manfaat sholat itu ya tadi, bahwa ulama ada yang berpendapat bahwa pelaku atau orang yang sholat itu bisa berpotensi wajahnya itu bercahaya baik di dunia ataupun di akhirat. Ini ya ada gitu, ada kemungkinan. Kemudian yang selanjutnya, sedekah itu adalah bukti, burhan. Bukti apa? Bukti bahwa ketika hamba itu ditanya, kemana sih harta yang Allah titipkan di seorang hamba itu, dikemanakan perginya gitu. Nah, maka sedekah-sedekah yang dilakukan oleh hamba ini nanti kelak akan menjadi saksi bahwa harta yang dititipkan kepada seorang hamba itu disalurkan kepada sedekah gitu. Dia akan menjadi saksi gitu, atau bukti bahwa ya harta yang dititipkan itu disalurkan kepada ke sedekah. Selanjutnya, next ada sabar. Nah, sabar itu tadi dia gitu. Cahaya juga kalau di bahasa Indonesia. Kenapa? Karena sabar itu sangat baik. Dan orang yang sabar itu selalu tercerahkan oleh sabarnya, sehingga dia terhindar dari kegelapan atau kejahatan. Nah, itu kalau kita kembali ke pertemuan-pertemuan sebelumnya, itu ada yang hadis jangan marah gitu. Jangan marah, atau dalam bahasa lain kita harus sabar gitu. Kenapa? Karena kalau kita sabar, kita bisa mengontrol diri kita supaya tidak terjerumus kepada kegelapan atau melakukan kejahatan gitu. Nah, dan untuk perbedaan ini sebagai tambahan, bedanya cahaya dalam bahasa Arab nur dan bedanya cahaya dalam bahasa Arab dia gitu. Itu kalau misalkan kita lihat di surat apa ya, surat Al-Hajj kalau nggak salah ya, atau Al-Hajj kalau nggak salah, itu atau Al-Hijr ya, nanti di kabari lagi, itu ada penggambaran bahwa matahari itu nur, tapi kalau bulan itu dia, tapi dua-duanya bercahaya. Nah, bedanya apa? Bedanya itu kalau cahaya yang dalam bahasa Arabnya nur, itu maknanya tuh dia itu menghasilkan cahaya gitu. Menghasilkan cahaya sendiri dan nanti dia akan pancarkan ke sekitarnya. Kalau dia, cahaya yang dalam bahasa Arab dia itu tidak punya cahaya sendiri gitu. Dia tidak bisa memancarkan cahaya sendiri. Dia hanya memantulkan cahaya dari sesuatu yang memberikan cahaya gitu. Makanya bulan itu digambarkan dia, karena memang bulan sendiri tidak bercahaya. Bulan sendiri kan cahaya adalah pantulan dari matahari gitu. Bulan memang bercahaya, tapi cahaya itu kan bukan lahir dari bulan sendiri. Dia lahir dari pantulan sinar matahari, yang mana matahari memancarkan sinarnya sendiri gitu. Itu untuk perbedaannya. Sebentar ya, jeda azan. Bentar ya, gengs. Berhubung di Mesir lagi adzan, jadi nunggu beres adzan. Ke dia sholat. Oke. Tadi sampai mana? Sampai cahaya ya. Nah, itulah kenapa bulan itu kalau teman-teman buka Al-Qur'an itu sering digambarkan dengan kata wal qamaru diyaun. Nah, kalau matahari wasyamsu nurun. Nah, itu bedanya. Bahwa nur atau cahaya yang dalam bahasa Arabnya nur itu adalah sesuatu yang bisa memancarkan cahaya sendiri gitu. Nah, kalau dia itu ada sesuatu yang bercahaya, tapi cahaya itu bukan dari diri sendiri, melainkan pantulan dari yang lain. Nah, lanjut ke makna hadis yang selanjutnya, bahwa sabar itu ya sebagaimana yang kita tahu teman-teman, ada ya 3 macam. Yang pertama sabar dalam taat kepada Allah, kemudian ada
sabar menahan diri dari bermaksiat pada Allah. Kemudian yang terakhir ada sabar menerima seluruh ketetapan Allah yang berbentuk musibah atau sesuatu yang tidak mengenakan gitu. Nah, makanya kalau teman-teman pernah menemukan hadis itu bahwa orang mukmin itu ajib bahasanya. Ajaban li amril mukmin katanya. Orang mukmin itu ajib. Inna amrohu kullahu lahu khair. Bahwa semua urusan itu kayaknya bagus semua gitu kalau dibahasa bebaskan tuh. Walaisa illa lil mukmin, dan ini tuh nggak ada kecuali di orang-orang beriman saja. In asobat husarro, kalaulah mereka ditimpa oleh kebaikan atau kelebihan, syakaro, mereka bersyukur, fakana khairallah, dan itu ada bagus untuk mereka gitu. Wa in asobat hudarro, dan kalau mereka ditimpa sesuatu yang jelek dan tanda kutip musibah, sobaro, mereka itu bersabar, fakana khairallah, dan itu juga bagus buat mereka gitu. Sehingga tadi mukmin itu ajib gitu. Karena dikasih nikmat bagus karena mereka bersyukur. Dikasih keburukan atau musibah mereka pun bagus gitu karena mereka bersabar gitu, dan ridho atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu baik semua gitu. Nah, makna sabar menurut beberapa ulama itu adalah berdiri menyikapi musibah dengan adab yang baik. Menyikapi segala musibah dengan adab yang baik, tidak misuh-misuh gitu, tidak berkata kasar, tidak ya segala yang konotasinya buruk gitu. Kemudian yang selanjutnya juga tidak menolak takdir di antara makna sabar itu. Karena kita sebelumnya juga pernah membahas bahwa takdir itu ya sudah ditetapkan oleh Allah baik atau buruknya gitu. Yang dinilai itu adalah bagaimana kita menyikapinya. Apakah kita menyikapinya dengan baik, yang mana itu akan menjadi pahala buat kita, atau kita akan menyikapinya dengan buruk, sehingga itu akan menjadi ya dosa. Di antara maknanya juga tidak menolak takdir, dan juga tidak semua keluhan itu berarti menunjukkan bahwa itu tidak sabar. Makanya kadang anak pribadi kalau Fatih pribadi kalau ada yang curhat segala macam tuh ya manusiawi gitu. Bukan berarti itu dia tidak ridho atas ketetapan Allah gitu. Karena ya tidak semua yang berkeluh kesah itu tidak sabar, enggak. Kemudian faedah selanjutnya atau makna hadis selanjutnya adalah Al-Quran itu bisa jadi penolong, membela, atau bisa menjadi penjerumus. Hujatun lak au alaik gitu. Nah, ini juga bisa kita maknai bahwa Al-Quran itu ketika kita selalu berinteraksi, kemudian kita menghafal, kemudian mengamalkannya, ya kelak Al-Quran itu menjadi penolong kita di hari kiamat. Tapi sebaliknya kalau kita membaca Quran tapi kita tidak mengamalkannya, kemudian kita malah meninggalkannya, nah itu akan menjadi penjerumus, dia bakal menjadi penuntut kelak di hari kiamat yang bisa menjerumuskan kita ke neraka. Nauzubillah min dzalik. Kemudian yang terakhir, kulun nas yagdu, tadi kan bahasa hadisnya tuh. Setiap manusia itu berbuat fabai'un nafsah. Seakan-akan mereka itu menjual diri mereka. Nah, menjualnya ke siapa? Ada di kalimat selanjutnya, famu tikuha. Maka ia membebaskan dirinya. Membebaskan dirinya itu berarti membeli dirinya supaya dibebaskan kepada siapa? Kepada Allah gitu. Bertransaksinya kepada Allah melalui ketaatan dan hal-hal yang baik gitu. Dan juga ada yang famu au mubikuha. Mubikuha malah mereka malah membuat diri mereka celaka dengan cara mereka bertransaksi dengan setan dan hawa nafsu gitu, sehingga melakukan perbuatan tidak diperbolehkan. Nah, itu untuk sekilas makna hadis ke-23. Selanjutnya ada hadis artinya jangan zalim. Oh ya, sebelumnya hadis ke-23 itu teman-teman kalau buka surat At-Taubah ayat 111 tuh di situ gamblang gitu. Allah bilang Allah berfirman, Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Artinya itu sesungguhnya Allah itu membeli dari para kaum mukmin jiwa mereka dan harta mereka bi anna lahumul jannah, dengan bayaran bahwa
mereka akan mendapatkan surga kalau mereka mau menjual diri mereka dan harta mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lanjut ke hadis 24, itu hadis jangan zolim, ininya judulnya diriwayatkan oleh sahabat Abu Dzar Ghifari. Kemudian riwayat Imam Muslim juga dalam sahihnya. Ini agak panjang ya karena sifatnya hadis qudsi. Hadis qudsi itu kalau teman-teman ingat dulu pelajaran Pak Asmus Asep Muslim tuh, hadis qudsi itu ada hadis yang maknanya dari Allah tapi lafaznya dari Nabi gitu. Jadi makna hadisnya itu dari Allah tapi kalimatnya itu digambarkan oleh Nabi gitu. Nah, ini yang membedakan antara hadis qudsi dengan Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an itu lafaz dan maknanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau hadis qudsi maknanya dari Allah, lafaznya dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nah, gimana bunyinya? Ini panjang dan tapi maknanya insya Allah mafhum gitu. Dipahami dengan mudah. Ya ibadi, inni haramtul zulma ala nafsi wa ja'altu bainakum muharraman fala tazalamu. Langsung diartin sekilas lah ya. Wahai hambaku, sesungguhnya aku itu mengharamkan kezoliman terhadap diriku sendiri, maka aku jadikan sesuatu kezoliman itu haram juga di antara kalian. Fala tazalamu. Maka janganlah kalian berbuat zolim satu sama lain. Ya ibadi, kullukum dhalun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Wahai hambaku, kamu itu semua tersesat. Kamu itu di dunia ini semuanya tersesat. Illa man hadaituhu. Kecuali yang aku tuntun, aku beri petunjuk gitu. Fastahduni ahdikum. Maka mintalah petunjuk kepadaku, aku akan memberi kalian petunjuk. Gitu. Ya ibadi, kullukum ja'iun illa man at'amtuhu fastat'imuni ut'imkum. Wahai hambaku, semua kalian itu semuanya itu kelaparan kecuali orang yang aku beri makan. Maka mintalah makan kepadaku, maka aku akan memberimu makan. Ya ibadi kullukum arin illa man kasautuhu fastaksuni aksukum. Wahai hambaku, kamu itu semua dalam keadaan tanpa busana. Kecuali siapa yang aku berikan pakaian. Maka mintalah pakaian kepadaku, maka aku akan memberinya pakaian. Aku akan menutupnya dengan pakaian. Ini maksudnya adalah Allah menutupi aib-aib kita gitu. Kemudian, ya ibadi, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiruz dzunuba jami'a. Fastaghfiruni aghfir lakum. Nah, itu wahai hambaku, kamu itu semua berbuat kesalahan pada malam dan hari, pada malam dan siang hari. Dan aku itu mengampuni semua dosa. Maka mintalah ampun kepadaku, maka aku akan mengampunimu. Nah, ini yang biasa dipakai dulu ya, waktu masih di Indo, pas masih sering nonton Ustadz Hanan. Ustadz Hanan tuh selalu memakai hadis ini dan juga di surat ini, Zumar gitu ya. Kemudian, ya ibadi, innakum lan tablugud durri fatadurruni wa lan tablugun naf'i fatanfa'uni. Nah, wahai hambaku, kamu itu tidak akan bisa membahayakanku dan juga tidak akan bisa memberikan manfaat kepadaku. Ya ibadi, lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala qalbi rajulin wahidin minkum mazada dzalika fi mulki syai'an. Nah, ini artinya wahai hambaku, kalau kalian semua ngumpul dari awal sampai akhir, kemudian dari bangsa manusia dan bangsa jin, semua berkumpul di dalam satu hati orang, yang mana itu ada orang yang paling taat di antara kalian, itu nggak bakal menambah sesuatu di kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Ibaratnya ya, mau semua penduduk bumi, baik manusia atau jin, itu semua bertakwa, itu nggak ngaruh kepada Allah. Itu bahasa kitanya. Kemudian, wa ya ibadi, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum mana qasadzalika min mulki syai'a. Nah, sebaliknya, kalaupun semua penduduk bumi, manusia dan jin itu semua tidak bertakwa kepada Allah, ya
Allah Subhanahu wa taala tidak berkurang sedikit pun. Enggak ngefek lah bahasanya. Wa ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'ataitu kulla wahidin mas'alatahu ma naqasa dari kami ma indi illa kama yang kusul mihyatu idza udkhilal bahra. Nah, ini arti bebasnya, kalau kalian semuanya ngumpul di satu padang, di satu tanah lapangan yang begitu luas, kemudian semuanya meminta kepada Allah, Allah berikan setiap yang meminta, apa yang dimintanya, itu nggak pernah bisa mengurangi apa yang Allah miliki. Gitu. Sebagaimana jarum, ketika dimasukkan ke dalam laut, itu kan tidak bisa mengurangi apa-apa. Tidak ada bahasa kitanya tuh, nggak ada apa percikan air yang hilang gitu ketika jarum itu dimasukkan ke dalam laut gitu. Intinya bahwa kalaupun semuanya minta dan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tidak akan mengurangi apa yang Allah punya. Wa ya ibadi innama hiya a'malukum uhsiha lakum summa uwafikum iyyaha. Wahai hambaku, sesungguhnya ya apa yang kamu lakukan itu adalah perbuatan kamu untuk kamu gitu. Aku menghitungnya untuk kamu, kemudian aku berikan balasannya juga untuk kamu. Gitu. Sehingga nggak ada benefit apa-apa untuk Allah Subhanahu wa taala. Faman wajada khairan falyahmadillah, dan barang siapa yang menemukan dirinya melakukan perbuatan yang baik, maka ucapkanlah alhamdulillah gitu. Karena ia akan mendapatkan kebaikan. Waman wajada ghaira dzalik fala yalumanna illa nafsah. Dan kalaulah dia menemukan sesuatu yang buruk kelak gitu, maka jangan mencela atau jangan menuduh siapa-siapa kecuali dirinya gitu. Karena tadi apa yang kita lakukan itu, apa yang kita dapat itu dasarnya atas apa yang kita lakukan. Siapa yang menanam, dia yang akan menuai gitu. Hadis riwayat Muslim. Lanjut, admin. Nah, ini artinya yang tadi udah Fatih gambarkan sedikit. Nah, makna hadisnya bahwa tadi yang pertama hadis qudsi itu adalah hadis yang maknanya dari Allah, tafsirnya itu dari Nabi Muhammad SAW. Ini kenapa Fatih cantumkan? Karena kalau mungkin teman-teman bergelut di studi agama gitu dan nanti masuk ke jenjang yang lebih tinggi, itu pasti nanti ada orientalis yang menanyakan gitu keabsahan atau kredibilitas itu. Nanti tuh mereka mengirimkan atau menanyakan sesuatu yang kalau kita nggak paham, kita bisa mengiyakan, dan itu bahaya kalau kita mengiyakan. Salah satunya apa? Salah satunya adalah perkataan bahwa Al-Quran itu dari Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu diajarkan oleh Jibril makna Al-Quran. Nah, kemudian Nabi menyampaikan kepada sahabat. Nabi menyampaikan kepada sahabat itu dengan apa? Dengan kalimat beliau gitu. Nah, ini kalau kita nggak tahu, kita nggak punya jawaban, kita bisa aja iya juga ya, karena ada hadis qudsi yang mana itu adalah maknanya dari Allah, tapi lapasnya dari Nabi Muhammad, sehingga kita mengiyakan. Nah, kalau kita mengiyakan, kita ya jatuhnya kepada kafir, karena ya Al-Quran itu makna dan lafaznya maksudnya tadi kalimat alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin sampai seterusnya, itu adalah murni dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari Nabi Muhammad. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala itu melarang kita zalim kepada Allah, dan berbuat zalim itu tidak layak Allah lakukan. Jadi ya kalau ya zalim, teman-teman udah pada tahu, zalim terhadap sesama dan juga zalim terhadap diri sendiri. Nah, itu ada di Al-Qur'an. Surat apa itu? Pati lupa. Intinya ada penjelasan bahwa orang yang beruntung atau orang yang selamat itu adalah orang yang tidak menzalimi dirinya sendiri. Kemudian ditanya, para sahabat itu bertanya kepada Rasul, ya Rasul, emang ada ya orang yang menzalimi dirinya sendiri? Ada, kata Rasulullah SAW. Beliau menjawab, inna syirka la zulmun azim. Nah, jawab bahwa di surat Luqman itu ada penjelasannya bahwa zolim
terhadap diri sendiri itu yang seperti apa sih? Salah satunya adalah perbuatan syirik. Kan kalau kita zalim terhadap sesama ya kita tahu lah ya gambarannya. Kita seenaknya, kita berbuat kita menghilang hak-haknya gitu kan. Itu zalim terhadap sesama. Tapi ya zalim terhadap diri sendiri ya tadi salah satunya ada perbuatan syirik. Kemudian yang ketiga, maknanya kita itu bukan apa-apa tanpa Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita itu kalau tanpa Allah kita bisa tersesat. Kita nggak tahu harus apa. Kemudian banyak itu kan orang-orang yang bukan agama Islam tuh mereka tuh sibuk mencari alasan tujuan dia ada di dunia ini untuk apa. Kalau dia bukan Islam ya dia pasti akan menghabiskan banyak waktu di situ gitu. Sedangkan Islam udah bilang, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah manusia dan jin itu diciptakan kecuali untuk beribadah. Sehingga segala perbuatan itu didedikasikan untuk ibadah. Nah, kemudian yang selanjutnya manusia kita itu kalau nggak ada Allah tuh nggak bisa makan. Kita itu kalau nggak ada Allah kita aibnya tidak ditutupi gitu. Itu sering Fatih menemukan kalimat kalaulah aib itu berbentuk ada wujud fisiknya, maka ya kita semua adalah makhluk yang jelek gitu. Saking banyaknya aib yang kita lakukan. Tapi lagi-lagi Allah menutupnya gitu kan. Kemudian yang keempat, Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Sebesar apapun dosa seorang hamba, ampunan Allah itu lebih besar daripadanya. Inna rahmati wasiat kulla syai' fasaktubuha sampai akhir ayatnya itu ada di Al-Qur'an bahwa ini menunjukkan supaya mukmin itu tidak pesimis gitu. Sebesar apapun dosa, kalau ia bertaubat, maka Allah akan mengampuninya. Cuman yang jadi masalah, apakah kita diberikan kesempatan untuk bertaubat? Itu yang jadi masalah kan. Orang Allah pengampun kok. Memang pengampun, tapi apakah kita bisa menjamin bahwa kita itu bakal sempat bertobat sehingga dosa kita diampuni? Kita nggak ada yang tahu kan kita kapan mati. Jika yang menjadi permasalahan tuh itu gitu, bukan menjadi apakah Allah itu pengampun atau tidak. Enggak, Allah itu pengampun. Yang jadi masalah ketika ada dosa kita yang tidak diampuni itu ya adalah dosa yang tidak kita istighfar dan kita tunda-tunda sampai ya qadarullah ajal menjemput gitu. Kemudian yang kelima, Allah Subhanahu wa taala itu tidak butuh pada ketaatan kita ataupun dosa kita. Tadi udah dijelaskan di hadis bahwa kalau semuanya beriman, satu dunia itu, satu bumi isinya beriman, itu nggak ngaruh apa-apa. Dan kalau satu bumi nanti semua nggak beriman, fasik semua keburukan merajalela di mana, itu juga nggak berkurang kekuasaan Allah. Allah tetap besar sebagaimana mestinya. Kemudian yang terakhir, bahwa amal perbuatan itu kembali untuk kita gitu. Sehingga ya kita punya kuasa sendiri gitu untuk menentukan kita itu mau melakukan baik atau enggak. Karena ya tadi kita sendiri yang menerima benefitnya. Maka siapa yang diberi oleh Allah taufik untuk melakukan amal soleh, maka bersyukur. Alhamdulillah. Allah wafaqani bil amal soleh. Allah telah memberi saya taufik sehingga saya diberi kesempatan untuk melakukan amal soleh. Dan kalau nanti menemukan yang buruk, ya jangan nyalahin siapa-siapa karena yang melakukan kita gitu. Kita yang melakukan keburukan sehingga jangan mencaci siapa-siapa kecuali dirinya sendiri gitu. Begitu untuk hadis yang ke-24. Terakhir, hadis yang ke-25 itu adalah hadis yang judulnya kaum borjuis ya. Borjuis atau orang-orang kaya, elit dan pahala. Riwayat sama sahabat Abu Dzar Ghifari. Bunyinya itu apa? Bunyinya itu an Abi Dzarrin radhiyallahu anhu aidon inna nasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalu, bahwa dari sahabat Abi Dzar itu berkata bahwa ada orang atau segerombolan dari sahabat Nabi itu berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, zahaba ahlud dusur bil ujur." Orang-orang kaya, nah ahlud dusur ini nanti ada, ahlud dusur itu maksudnya orang kaya yang banyak hartanya, mereka udah pergi dengan memborong ya Rasul. Yusalluna kama nusolli, mereka itu sholat
sebagaimana kita sholat. Wa yasumuna kama nasum. Kemudian mereka juga berpuasa sebagaimana kita berpuasa. Wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim. Tapi mereka bisa bersedekah ya Rasul, karena mereka punya kelebihan harta, sedangkan kita enggak gitu. Bahasa kekiniannya gitu. Qala awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun. Rasul sabda sambil bertanya, bukankah Allah telah menjadikan buat kalian tuh apa yang bisa kalian sedekahkan? Intinya, loh, bukannya di kalian juga ada sesuatu yang bisa kalian sedekahkan supaya bernilai pahala? Nah, apa itu? Kata mereka itu. Inna bikuli tasbihatin sodakoh. Nah, kata Rasul, bahwa setiap kalimat tasbih itu ada sedekah. Wa kulli takbiratin sodakoh. Dan segala kalimat takbir, Allahu Akbar, itu sedekah juga. Wa kullu tahmidatin sodakoh. Dan kalimat alhamdulillah juga sedekah juga. Wa kullu tahlilatin sodakoh. Dan kalimat tahlil atau lain-lain Allah juga sedekah. Wa amrin bil ma'ruf sodakoh. Ya, amar ma'ruf sedekah juga. Nahyani mungkar juga sedekah. Ofi budni ahadikum sodakoh. Dan dari budni itu ya, kemaluan juga ada sedekah. Ini maksudnya nanti adalah ya hubungan buat pasangan suami istri. Kemudian mereka berkata, "Qala ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fi ajr?" Wahai Rasul, apakah salah seorang kita ketika memenuhi syahwatnya kepada pasangannya itu ada pahalanya? Atau bahasa singkatnya, ya Rasul, kalaulah salah satu dari kita berhubungan dan pasangannya itu ada pahalanya. Kemudian Rasul menjawab, "Ara'aitum law wada'aha fi haram akana alaihi wizr?" Nah, bukankah kalau mereka melakukannya dengan yang bukan pasangannya itu ada dosa? Fakadzalika idza wada'a fil halal kana lahu ajrun. Nah, sebagaimana kalau dilakukan terhadap yang bukan pasangannya jadi dosa, dilakukan kepada pasangannya jadi pahala. Rawahu Muslim. Riwayat Imam Muslim. Nah, hadisnya ini juga bisa cepat dipahami. Yang pertama itu ada menjelaskan keutamaan kalimat-kalimat di atas yang bernilai pahala. Tadi ada tasbih, kemudian takbir, ada tahmid, ada tahlil. Nah, kemudian yang kedua, semangat para sahabat dalam beramal. Benar-benar merepresentasikan kalimat fastabiqul khairat. Bahkan sampai derajat mereka tuh cemburu gitu. Kok mereka bisa sih berbuat kayak gitu? Saya juga pingin dong gitu. Ini yang sedikit demi sedikit hilang gitu di kalangan kita sekarang itu. Ada orang yang bisa ini, bisa hafal Quran, kita kadang nggak ada cemburu gitu. Ada yang bisa zakat segala macam. Intinya semua yang beramal baik tuh kadang kecemburuan kita supaya bisa melakukan itu nggak ada gitu. Bahkan di hadis kan ada lah hasada ila fisnatain. Nggak ada dengki atau iri kecuali dalam dua hal itu. Yang pertama itu orang yang diberi taufik oleh Allah sehingga dia bisa mengamalkan Al-Quran, kemudian menghafal. Yang kedua ada orang yang banyak harta, kemudian hartanya itu digunakan untuk beramal gitu. Nah, jadi dalam dua hal ini tuh kita boleh dengki gitu. Padahal dengki itu kan nggak boleh. Tapi dalam dua hal ini dengki itu diperbolehkan karena dengkinya itu baik gitu. Kemudian yang ketiga, pahala wajib itu lebih besar daripada pahala sunnah. Bahkan beberapa ulama mengatakan lebih besar 70 kali lipat. Jadi yang satu hal yang bisa kita pahami nanti mungkin dibahas juga oleh hadis setelahnya, bahwa seseorang itu tidak bisa mendapatkan pahala sunnah yang itu lebih besar daripada pahala wajib. Enggak. Intinya pahala wajib itu lebih besar karena pahala wajib itu ya tadi Allah menyuruhnya, bahkan haram kalau meninggalkannya. Bahkan dikatakan oleh hadis setelah ini mungkin nanti ada sesinya, itu bahwa seorang hamba itu tidak akan bisa mendekatiku, kata Allah. Ini hadis qudsi juga. Kecuali dengan apa? Jadi hamba itu nggak bakal bisa mendekati Allah
kecuali dengan apa-apa yang telah Allah wajibkan. Ya tadi sholat wajib 5 waktu, soal puasa Ramadan dan lain-lain gitu. Barulah setelah itu supaya bisa makin dekat, maka seorang hamba melakukan hal-hal yang sunnah gitu. Nah, di sini kenapa Fatih tulis 70 kali lipat itu berkaca bahwa dari perkataan atau hadis mungkin bahwa di bulan Ramadan itu pahala sunnah seperti pahala wajib. Makanya bulan Ramadan itu banyak yang umroh karena umroh itu sunnah, haji itu wajib. Nah, sehingga pahala umroh itu kalau dilakukan di bulan Ramadan itu seperti pahala haji. Nah, kemudian yang pahala wajib gimana? Yang pahala wajib ketika dilakukan di bulan Ramadan itu dikali 70 kata para ulama tuh di redaksinya, sehingga para ulama berpendapat bahwa pahala wajib itu lebih besar daripada sunnah 70 kali lipat gitu. Kemudian yang keempat, perkara biasa yang mubah atau yang nggak ada hukum ya, nggak haram, nggak wajib, nggak sunnah, nggak makruh, itu bisa menjadi ibadah dengan niat yang baik. Nah, ini juga diantara kuatnya niat itu, diantara pembeda niat itu bisa membedakan atau merubah sesuatu yang biasa atau adat menjadi ibadah. Misalnya kebiasaan sikat gigi pagi bangun tidur. Nah, orang yang biasa sikat gigi pagi itu nggak dapat apa-apa. Cuman ya sikat gigi apa mungkin ya menghilangkan bau mulut, kemudian merawat gigi, kesehatan gigi. Tapi ketika diniatkan dia sikat gigi itu dengan niat siwak, saya mau sholat nih, saya sikat gigi dulu karena dianjurkan kalau mau sholat dalam Islam itu sikat gigi. Itu niat itu. Maka dia dapat kebaikan. Makanya ini ibaratnya alternatif gitu buat teman-teman itu ketika melakukan hal-hal yang biasa itu niatkan ibadah. Ketika makan, saya niat makannya supaya saya semangat ibadah. Kemudian ketika saya main misalnya yang lagi hari ini kemarin dan kemarin teman-teman putra touring itu niatkan selain ketemu ya saya mau silaturahim. Kemudian ya berbagi kalau misalkan ada yang ingin dibagikan. Itu kan niat menjadi pahala. Ya. Dengan niat perkara yang biasa bisa menjadi ibadah. Dan terakhir, bolehnya menggunakan kias dalam menentukan hukum. Nah, kias di sini ya tadi di hadis yang ketika ditanya kalau kita berhubungan dengan pasangan halal, kita dapat pahala nggak? Nah, kata Rasul, loh bukannya kalau dilakukan kepada pasangan yang nggak halal, itu kan dosa. Nah, sehingga ya kalau dilakukan dengan pasangan yang tidak halal dosa, dengan pasangan yang halal adalah pahala. Begitu. Itu mungkin seputar tentang 4 hadis di kitab Al-Arba'in, teman-teman sekalian. Alhamdulillah, monggo kalau ada tambahan atau pertanyaan atau sesuatu yang ingin didiskusikan, silahkan. Saya kembalikan ke mediator. Mediator ya? Moderator, astagfirullahaladzim. Moderator. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Kepati udah nyampein materina dari hadis ke-22 sampai 25 lah. Lumayan ya, Ti. Capek tuh, sih. Nah, gitulah pokoknya. Capek. Ngeteh gitu. Gak puasa, jadi gak haus. Nah, sebelum ke tanya jawab, coba tahu dari teman-teman ada yang mau nambahin terkait hadis dari 22 sampai 25, ya mangga dipersilahkan sebelum ke tanya jawab. Enggak. Kalau nggak ada, kita lanjut ke tanya jawab, betulnya. Maka Jadi, bagi teman-teman yang mau bertanya, monggo dipersilahkan buat bertanya. Bebas. Dari hadis, khususnya dari hadis 2 sampai 25 itu. Silahkan. Betul, masih ada yang
bingung gitu kan. Ya, maka Jika memang Putra lagi ada acara sihnya yang hadir putri semua ini. tadi ayah hiban tadi gitu. Oh ada Hiban. Nah, Rama nggak masuk lagi gini. apa? Ya begitu. Atau kalau misalkan ada yang mau didiskusikan atau hal-hal yang lain, ngobrol aja. Jadi di luar tema ini juga boleh gitu. Tanya gitu, begitu. Udah, biasa lah berarti tanya-tanya. Enggak. Jelas. Jadi kan dikatakan kalau masih tadi teh pokoknya bakal bercahaya gitu kan. Nah, maksud dari makna dari bercahaya tuh kayak gimana gitu? Yang Apa mana? kayak Sholat atau glowing atau kayak gimana gitu? Ya, yang semuanya aja yang bakal si wajahnya tuh bercahaya gitu. Maksud nah gitu. ya tadi kan diantara perkataan atau pendapat ulama, maksudnya diantara bercahaya itu ya bisa jadi bercahaya di dunia, tapi bukan nggak harus gitu. Ya bisa jadi ya percaya itu ya tadi wajahnya berseri, nggak kusam. Kadang kadang suka ada gitu kan orang yang putih, misalkan kulitnya putih tapi kusam gitu. Atau ya melihat pokoknya ya beda gitu antara orang putih Muslim dengan orang putih eh, non Muslim gitu. Tapi kan di sini kan Mesir sendiri kan banyak turis gitu. Dia itu kadang kadang menemukan ya banyak turis dari Eropa, Prancis segala macam gitu. Dan juga banyak pelajar di sini yang dari Eropa dan ini gitu sama dari Eropa, cuman yang bedanya yang belajar sini Muslim, yang turis belum tentu Muslim gitu. Itu kadang terlihat perbedaan gitu. Dari wajahnya itu lebih bercerah dan berseri yang teman-teman Eropa yang Muslim di sini. Itu diantara, cuman kan nggak wajib. Diantara pendapat ada yang bilang berserinya ya cahayanya itu ya disuruh di hari kelak gitu, bukan di dunia. Ada juga ya nanti cahaya itu bisa jadi di buku catatannya dan lain sebagainya. Atur nuhun. Jadi berarti jadi ya. Kan di hadis terakhir kan hadis terakhir apa? Sebelum terakhirnya. Yang sedekah-sedekah itu tadi. Mananya? Oh, oh ini hadis terakhir. Jadi kan ada kan hadis terakhir kan disebutkan namun takbir merupakan sedekah, terus tahlil sedekah dan lain sebagainya gitu kan. Nah, apakah si sedekah iya teh pahala pahala sedekah tuh sama jeung pahala sedekah anu biasa di sedekah biasa gitu. Sama apa beda gitu makna dari sedekah ini gitu sih. Kalau menurut Fatih enggak sih ya. Oh, beda. Soalnya tadi kan apa redaksinya itu bukankah Allah telah menjadikan di dalam kalian itu yang bisa disedekahkan. Hmm. Tapi apakah balasan sedekah itu ya apakah sama ya tentu beda. Cuman kan tadi kan mereka itu apa syakwa itu mengeluh gitu.
kita nggak bisa sedekah gitu, karena mereka berpendapat bahwa sedekah itu adalah ya harus harta aja, padahal kan sedekah lebih luas dari itu. Makanya kata Rasul, ya kalimat-kalimat tadi itu sedekah. Atau dalam hadis lain, eh, atau dalam ya mungkin kayak senyum kita kepada teman itu sedekah. Kemudian kita memberi sedekah itu nggak harus materi, tapi bisa juga tenaga. Tapi apakah balasannya itu sama ya Allah alam itu. Tergantung jenisnya dan banyaknya juga kan. Jadi beda we-nya si sedekah nanti, balasan nanti. Tapi sih karena kalau dilihat-lihatnya, jadi kayak mudah gitu kita tuh buat dapat istilahnya kebaikan-kebaikan dari Allah tanya. Cuman kayak misalkan sholat kita dapat ini, sabar dapat ini gitu. Jadi semudah itu kan kita tuh nyatu. Ya, sebetulnya memang tadi ibaratnya jalan untuk dapat kebaikan itu yang banyak dari niat yang baik dari hati misalkan. Kan itu kan nggak perlu ngapa-ngapain. Hati misalnya niat kan di dalam hati kan kalau niat kebaikan itu ditulis 1, dilakukan kali 10, tulis 10. Terus niat buruk itu belum ditulis. Niat buruk belum ditulis dan kalau nggak dilakukan malah dapat kebaikan. Saking luasnya rahmat Allah itu kan kita niat baik dapat kebaikan. Tapi niat buruk kita nggak ditulis apa-apa, belum. Dan kalau nggak dilakukan kita dapat kebaikan. Dan kalau dilakukan niat buruknya cuma dapat satu dosa. Tapi kalau kebaikan udah niatnya dikasih, kalau dilakukan dikali 10 gitu. Atau ditulis 10 gitu. Kemudian tadi ya kalimat-kalimat baik gitu kan. Itu dapat pahala juga. Jadi memang ya kalau kita paham itu ya paham ya tadi bahwa jalan untuk ibadah tuh banyak gitu. Bahkan ya Jaya sama admin aja ya. gimana? Nanti lanjut. Oh iya ya. Ya begitu bahwa kan kalau orang-orang yang nggak paham misalkan ketika konsep Islam tuh misalnya ketika Ramadan nih ada orang yang nyinyir oh itu orang misalkan nggak teraweh karena malah sibuk kerja atau ngojek gitu kan ya kerja dalam bentuk apapun malah nggak teraweh parah misalnya. Padahal kalau kita paham konsepnya bahwa mereka itu kan mencari nafkah untuk keluarga ya itu wajib gitu. Sedangkan teraweh sunnah. Sehingga ya orang-orang yang paham tuh ya ketika ada orang nggak teraweh karena alasan kerja itu ya tidak nyinyir gitu. Kenapa nggak teraweh? Karena mereka paham mencari nafkah itu ibadah jika diniatkan untuk Allah. Dan juga husnuzon berprasangka baik. Gitu. Tapi Gitu. saking mudahnya kita dapat pahala gitu dari Allah. Sampai-sampai ada orang yang berpikir gitu, yang berpikiran kalau misalkan ini nggak tahu dibenarkan apa intinya. Kalau ada orang tuh yang sampai-sampai mikir kalau dirinya tuh dia tuh nggak ada dosa gitu. Sedikitnya nggak ada dosa lah, saya nggak ada dosa soalnya kan tiap apa yang dikerjakan, contohnya kayak senyum, terus kayak cuman baca alhamdulillah kan tadi disebutin, terus cuman niat juga dapat pahala. Sampai-sampai ada orang yang dia tuh merasa kita mah gak ada dosa gitu. Nah kan tiap-tiap kita baca ini. Nah gimana kalau pendapat Pak ini tentang begitu? Ya salah lah. Soalnya kan udah dikasih tahu bahwa yang nggak salah itu cuma para nabi. Jadi ibarat
bahasanya nggak salah tuh maksum, terjaga dari kesalahan. Nah, para nabi itu mereka tuh terjaga daripada kesalahan. Sehingga mereka tuh dari awal hidupnya sampai akhir hidupnya tuh tidak pernah melakukan dosa gitu. Itu kalau diperjelas, kalau sebelum jadi kesalahan kecil melakukannya itu. Tapi bukan yang parah gitu. Dan setelah menjadi nabi, udah itu kosong tanpa dosa sedikit pun. Jadi ya dengan keyakinan itu kan seharusnya kita paham bahwa kalau yang maksum atau terjaga dari dosa itu yang nggak ada dosa cuma nabi dan rasul saja, berarti ya kita ada gitu. Sehingga ya keyakinan kita itu suci itu ya salah. Keyakinan kita suci itu salah. Terus mensucikan orang selain nabi juga ya salah. Mensucikan ya mengkultuskan seseorang itu selain nabi ya, bahkan nabi pun tidak dikultuskan. Maksud dari kultus ini ya suci dari dosa. Itu salah. Itu yang terjadi ya belakangan ini ketika ada kasus misalkan ya mohon maaf tokoh agama melakukan keburukan terhadap pengikutnya, itu kan itu mungkin berangkat dari keyakinan bahwa oh Kiai A tuh suci sehingga apa yang dilakukannya itu nggak salah, padahal ya nggak gitu juga ya. Kalau memang jelas-jelas salah ya salah, karena tadi manusia itu tidak lepas daripada kesalahan. Cuman sifatnya itu ya dinamikanya itu ya tadi berbuat kesalahan kemudian bertaubat atau ditutup dengan amal baik sehingga tertutup gitu. Tapi bukan berarti nggak ada kan. Gitu lagi sirkulasi manusia itu gitu, berbuat dosa kemudian melakukan kebaikan, terus kalau belum istiqomah melakukan lagi, terus melakukan kebaikan lagi ditutup lagi sampai ya terus sampai istiqomah baik terus, tapi nggak pernah lepas dari pada kesalahan. Gitu. Ya itu gimana teman-teman, ada yang mau ditanya lagi teman-teman? Aruni, Risa, Jihan, Alfi, Risa, Ninis, siapa tahu ada yang mau ditanyain. Kalau nggak ada itu tuh berarti nya kalau nggak ada mah. Iya, bisa dicukupkan sekian, nggak apa-apa. Ada tuh kan Sarah bisa yang nanya. Gimana? Kak 2 menit deh, kalau nggak ada yang nanya ya kalau kita tutup. Ya ini apa juga sekalian kita mendoakan teman seperjuangan juga dan juga teman-teman Dalkom yang di Sudan gitu kan, yang mungkin sekarang memang udah nggak di Sudan, cuman kan ya tetap aja apa yang mereka rasa, apa yang mereka lakukan itu ya dengan pulang ke Indonesia itu tetap ya ada minus atau ya ujian lah gitu, karena ya dengan pulang mereka ke Indonesia gitu, kalau memang sudah pulang, kabar terbaru kan mereka terakhir yang Fatih tahu kan mereka ya dievakuasi ke Jeddah ya, ke Madinah gitu, udah lewat jalur ini laut gitu. Ya lewat jalur laut itu kan besar kemungkinan mereka pulang ke Indonesia dipulangkan. Cuman tapi kan tadi ujiannya kuliah mereka terus bahkan besar kemungkinan tidak bisa dilanjut karena kondisinya yang tidak memungkinkan. Ya. Dan juga ya selain mereka kita doakan saudara kita di umat muslim di Sudan juga semoga ya mereka semua diselamatkan oleh Allah dan juga konfliknya cepat selesai. Al-Hadiyah Bisril Fatihah. Begitu. Ada Ninis tadi? Ada apa? Oke, alhamdulillah. Ya, kalau nggak ada bisa. Ajika dicukupkan.
Udah malam juga kan di Indo. Oh, udah. Kecuali memang ada obrolan lain ya silahkan. Amin, amin. Ya mungkin berhubung gak ada pertanyaan lagi. Jadi itulah keempat hadis yang udah disampaikan sama Pati. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan semoga bisa kita amalin ya dalam sehari-hari. Mungkin dari Pati ada closing statement gitu, Pak? Closing statement. Ya tadi bahwa kita itu hadis ke-24 sih ya, lebih ke sana. Bahwa kita itu bukan siapa-siapa kalau nggak ada Allah, sehingga kita itu membutuhkan Allah. Ada apa-apa, ini aja, komunikasikan dengan Allah segala macam. Karena ada syair tuh bahwa Allah tuh kalau nggak diminta malah marah. Sedangkan manusia kalau diminta terus malah marah. Allah tuh kalau nggak diminta marah, kalau manusia diminta terus marah. Berarti yang memang kita tuh tempat kembali ya ke Allah, segala apapun itu. Bergantung segala macam. Itu sih. Ya, oke. Terima kasih banyak Pati. Semoga lancar di Mesirna, sehat selalu. Amin. Berkah lah pokoknya. Sukses selalu. Oke, makasih teman-teman udah nyempetin buat kajian, diskusi, sharing-sharing sama Pati. Jangan lupa, insya Allah buat ada juga minggu depan ya. Ada lagi kan? Iya. Harapannya rutin sih ya, supaya selesai. Jadi insya Allah bakal ada lagi. Jangan lupa teman-teman yang ada di sini, ajak saudara-saudara keluarganya buat ikut sama-sama kajian. Itu kan. Ya mungkin gitu. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan baca Kifaratul Majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka